Namanya Fikri, seorang siswa kelas 9. Ia dikenal sebagai anak yang tidak pernah membuat masalah. Selalu datang tepat waktu ke sekolah, dan sikapnya tenang, ramah, juga sopan kepada siapa saja. Tapi, siapa sangka, di balik ketenangannya itu, Fikri sebenarnya sedang menyimpan tekanan besar yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Fikri tinggal berdua bersama ibunya. Sang ayah telah lama pergi, meninggalkan mereka sejak Fikri masih kecil. Sejak saat itu, Fikri merasa memikul beban yang tak ringan, beban untuk menjadi alasan ibunya harus bahagia. Ia ingin membuat ibunya bangga, ia ingin nilai-nilai pelajarannya bagus. Maka, hampir setiap malam, saat rumah yang sunyi, Fikri duduk di meja belajarnya. Di bawah cahaya lampu yang temaram, ia membaca, mencatat, dan mengulang pelajaran. Ia berusaha sekuat tenaga mengejar harapan yang ia simpan rapat di dalam hatinya. Setiap kali melihat ibunya bekerja keras membuka jasa binatu, mencuci dan menyetrika pakaian dari pagi hingga sore, Fikri merasa bersalah, seolah dirinya hanya menambah beban. Tapi di sela-sela kepenatan, Fikri sering melontarkan lelucon saat sang ibu sedang menyetrika. Tawa mereka pun pecah, ringan dan hangat, sejenak meluruhkan letih. Bagi Fikri, satu nilai jelek di rapor bukan sekadar kegagalan, tapi seperti mengkhianati harapan ibunya, yang selalu tertawa bersamanya di antara tumpukan baju. Sayangnya, Fikri tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai buruk adalah cermin dari dirinya yang gagal. Baginya, kesempurnaan bukan sekadar harapan, melainkan keharusan. Dalam pikiran Fikri, tak ada ruang untuk jatuh. Karena setiap kegagalan terasa seperti vonis, kalau aku tidak sempurna, berarti aku buruk. Hari itu, kertas ujian Fikri mendapat tinta merah menyapa di sudutnya. Nilai yang tidak ia harapkan, tidak ia bayangkan. Fikri terdiam. Rasanya seperti seluruh usahanya selama ini runtuh begitu saja. Ia mengira yang gagal adalah dirinya. Padahal, yang sebenarnya perlu dibantu bukan hanya nilainya, tapi juga caranya melihat diri sendiri. Di sebuah kelas yang hangat dan penuh semangat, seorang guru BK berdiri dengan senyum tulus di wajahnya. Di baliknya, papan tulis, menampilkan kalimat yang sederhana, tapi bermakna, mengelola emosi siswa dengan teori REBT. Dengan tujuan membantu siswa memahami hatinya, dan menemukan cara sehat untuk merespons dunia di sekitarnya. Karena setiap emosi layak dikenali, dan setiap anak berhak merasa dipahami. Di sudut kelas, seorang siswa duduk menunduk. Di tangannya, kertas ujian bertanda merah. Di benaknya hanya satu kalimat, "Aku gagal." Tapi benarkah itu akhir segalanya? Albert Ellis muncul, memegang papan tulis dengan tulisan yang sederhana namun menggugah. It's not the event, but the belief that causes emotion. Inilah inti dari Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Bahwa yang membuat kita sedih, bukan hanya peristiwa, tapi bagaimana kita memaknainya. Dan disitulah kita bisa mulai belajar mengelola emosi, dari dalam diri kita sendiri. Mari kita gunakan model ABC, dari teori REBT. Bagaimana perasaan bisa terbentuk dari cara kita berpikir. Dimulai dari panel A, Activating Event. Seorang siswa menatap kertas ujiannya, nilainya tidak sesuai harapan. Panel B, Beliefs. Di dalam pikirannya, suara-suara negatif mulai muncul. Saya bodoh, saya tidak akan berhasil, saya gagal. Panel C, Consequence. Akibatnya, ia merasa sedih, menutup wajahnya, dan mulai menarik diri dari teman-temannya. Di ruang BK yang tenang, seorang guru duduk sejajar dengan Fikri. Bukan menggurui, tapi menemani. Guru BK menunjuk ke papan tulis yang penuh makna. Benarkah kamu harus selalu sempurna? Gagal sekali, bukanlah gagal selamanya. Sebuah pengingat lembut, bahwa manusia belajar lewat proses, bukan lewat kesempurnaan. Dan setiap kegagalan, bukan akhir, tapi jembatan menuju tumbuhnya harapan. Ini merupakan model panel D, disebut Disputing Irrational Beliefs. Waktu berlalu, dan perlahan, sesuatu dalam diri siswa itu mulai berubah. Kini Fikri duduk lebih tenang, ada senyum kecil di wajahnya. Dalam hati, ia mulai menyadari, saya bisa belajar dari kesalahan, bukan karena semuanya sudah mudah, tapi karena ia mulai melihat kesalahan atau kegagalan, bukanlah sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari pembelajaran yang sebenarnya. Ini merupakan model panel E, disebut Effective New Belief.
Di balik ruang konseling yang tenang, guru BK punya peran yang tak selalu terlihat, tapi sangat berarti. Guru BK, pertama, mereka membantu siswa mengenali pikiran-pikiran irasional. Kedua, melatih cara berpikir yang lebih sehat dan realistis. Ketiga, dan perlahan, membangun ketahanan mental agar siswa mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Karena mendampingi bukan berarti memberi semua jawaban, tapi menemani proses agar siswa menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton, like, share, dan subscribe ya.